Perkenalkan, nama saya Pramesia Eklesia Parapat dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang distribusi frekuensi dan grafik. Dan yang pertama yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengorganisasian data mentah ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari kelas-kelas dan frekuensinya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan rentang data, yang kedua menentukan banyaknya kelas interval, yang ketiga menentukan panjang kelas interval, yang keempat memilih titik-titik, yang kelima menghitung frekuensi tiap kelas. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan tentang data. Nah, rumusnya itu R sama dengan XN dikurang XI. XN ini adalah nilai maksimal dan XI adalah nilai minimal. Contohnya seperti 95 sebagai nilai maksimal dan 30 sebagai nilai minimal. Nah, 95 dikurang 30 yaitu 65. Dan langkah yang kedua yaitu menentukan banyak kelas interval. Nah, rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N atau banyaknya data. Nah, rulersnya itu kalau 0,1 sampai 0,4 itu kita sebut 0,0, sedangkan 0,5 sampai 0,9 itu yaitu 1,1. Contohnya seperti 1 ditambah 3,3 log 60 sama dengan 6,86. Nah, bisa dibulatkan menjadi 7 karena 86 ini termasuk ke 5 terbesar, termasuk angka 5 setelah 5. Jadi kalau 5 ke atas itu bilangannya itu lebih besar, kalau 5 ke bawah itu lebih kecil. Langkah yang ketiga yaitu P, yaitu menentukan panjang kelas interval. Nah, rumusnya itu P sama dengan R per K. Nah, rumusnya juga sama. Jika 0,1 dikurang sampai 0,9 yaitu 1,0. Contohnya seperti misalnya P sama dengan 65 per 7 sama dengan 9,28. Nah, 9,28 ini jadi kita bulatin jadi 10. Nah, langkah yang keempat yaitu memilih titik. Nah, ini kan titik awal yaitu caranya nilai minimum atau nilai terkecil ditambah P untuk kelas lanjut. Nah, contohnya tuh kayak nilai minimumnya kan ini 30. Nah, sedangkan PU untuk kelas selanjutnya itu dari sini kan tadi udah dapat hasilnya jadi 10, berarti 30 ditambah 10 sama dengan 40, berarti titik awalnya itu 40. Nah, titik akhir itu caranya titik awal ditambah 10 dikurang 1. Nah, titik awalnya kan yaitu 30. Nah, 30 ditambah 10 kurang 1. 10 kurang 1 yaitu 9. Berarti 30 ditambah 9 yaitu 39. Langkah yang kelima yaitu menghitung frekuensi tiap kelas. Nah, untuk lebih mudah kita menggunakan turus. Contohnya kayak ini kan tadi awal dan akhir 30 dan 39 frekuensinya 6. Nah, ini warna biru itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini benar 6. Jadi kita tulis di sini. Yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang kedua itu kan di sininya juga 6 kan, berarti pas kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti benar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ketiga, nah di sini kan 50 sampai 59 itu frekuensinya 8. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti caranya kayak gini kalau menggunakan turus. Oke guys, terima kasih. Yang kedua adalah grafik. Jadi di grafik ini ada 3 macam, yaitu histogram, poligon, dan ogive. Yang pertama adalah histogram. Histogram adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Jadi ini adalah contoh dari grafis histogram. Dan yang kedua yaitu poligon. Poligon adalah tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan dihubungkan oleh ruas-ruas garis dan titik-titik tengah sisi atas batang pertama dan terakhir di sisi terakhir dihubungkan dengan setengah jarak kelas interval pada sumbu datar. Dan inilah contoh grafik poligon. Yang ketiga adalah ogive. Ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan ini adalah contoh grafik ogive.